Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Suwarni, Kasubag Umum BPS Kabupaten Mimika pada hari ini 3 Maret 2025 akan menyampaikan berita resmi statistik tentang perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi bulan Februari dan perkembangan transportasi bulan Januari di Kabupaten Mimika. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi bulan Februari di Kabupaten Mimika. Menurut pantauan BPS Kabupaten Mimika, indeks harga konsumen atau inflasi pada bulan Februari di Kabupaten Mimika sebesar minus 0,01%, atau dengan kata lain, pasca bulan Februari terjadi perubahan harga sebesar minus 0,01%. Dari angka tersebut, maka inflasi tahun kalender sebesar minus 1,60%. Jika dilihat berdasarkan 11 kelompok pengeluaran, kelompok penyumbang tertinggi inflasi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan angka inflasi sebesar 2,23% dan andil inflasi sebesar 0,15%. Sementara kelompok penyumbang deflasi tertinggi adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar minus 0,27% dan andil inflasi sebesar minus 0,12%. Kemudian, angka inflasi bulan Februari secara tahun ke tahun sebesar 2,65%. Berdasarkan 11 kelompok pengeluaran, kelompok pendorong inflasi paling tinggi adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 7,27% dan andil inflasi sebesar 3,15%. Sedangkan kelompok penahan inflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan angka deflasi sebesar minus 13,46% dan andil deflasi sebesar minus 2,03%. Pada Februari 2025 terjadi deflasi month to month sebesar 0,01%, inflasi year on year sebesar 2,65%, dan deflasi year to date sebesar 1,60%. Penyumbang utama deflasi Februari 2025 secara month to month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,12%. 5 komoditas penyumbang utama deflasi antara lain cabai rawit, angkutan udara, jeruk nipis atau limau, tarif listrik, dan bawang putih. Penyumbang utama inflasi 2025 Februari ini secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 3,15%. 5 komoditas penyumbang utama inflasi kelompok ini adalah daging babi, ikan kembung atau ikan gembung, ikan banyar, ikan gembolo atau ikan aso-aso, sigaret kretek mesin atau SKM, beras, dan cabai rawit. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,76%. 5 komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, sabun mandi cair, tarif gunting rambut pria, pasta gigi, dan sampo. Kelompok kesehatan dengan andil 0,31%. 5 komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif laboratorium, tarif rumah sakit, tarif dokter spesialis, obat dengan resep, dan tarif dokter umum. Selanjutnya akan disampaikan perkembangan transportasi di Kabupaten Mimika untuk bulan Januari 2025 yang terdiri dari data transportasi laut dan data transportasi udara. Data transportasi laut terdiri dari data Pelabuhan Amamapare dan Pelabuhan Pomako. Jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan laut berasal dari data Pelabuhan Pomako. Jumlah penumpang yang berangkat pada bulan Januari mengalami penurunan sebesar 7,43%, yaitu dari 4.062 orang pada Desember 2024 menjadi 3.760 orang pada Januari 2025. Untuk penumpang yang datang pada Januari terjadi kenaikan sebesar 19,51% dari 4.122 orang pada bulan Desember menjadi 4.926 orang pada bulan Januari. Volume barang yang dimuat dan dibongkar menggunakan angkutan laut yang berasal dari data Pelabuhan Pomako dan Pelabuhan Amamapare. Volume barang yang dimuat pada bulan Januari mengalami penurunan sebesar 27,69%
yaitu dari 21.585 ton pada Desember 2024 menjadi 18.765 ton pada Januari 2025. Sementara itu, untuk volume barang yang dibongkar pada bulan Januari 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,79% dari 96.526 ton pada Desember 2024 menjadi 98.251 ton pada Januari 2025. Nah, secara kumulatif, jumlah embarkasi penumpang angkutan laut pada Pelabuhan Pomako pada Januari 2025 sebanyak 3.760 orang atau meningkat sebesar 12,78% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 yang sebanyak 3.334 orang. Kemudian untuk jumlah debarkasi penumpang di Pelabuhan Pomako pada Januari 2025 juga mengalami kenaikan sebesar 29,12% dari 3.815 orang pada Januari 2024 menjadi 4.926 orang pada Januari 2025. Kemudian, untuk perkembangan barang yang dimuat secara kumulatif pada kedua pelabuhan Amapapare dan Pomako pada Januari 2025 sebanyak 18.765 atau menurun 27,69% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 yang sebanyak 25.950. Kemudian untuk jumlah barang yang dibongkar secara kumulatif di kedua pelabuhan tersebut pada Januari 2025 juga mengalami penurunan sebesar 7,39% dari 106.088 ton pada Januari 2024 menjadi 98.251 ton pada Januari 2025. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang perkembangan transportasi udara di Kabupaten Mimika yang bersumber dari data Bandara Moses Kilangin Mimika. Jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan udara pada Januari 2025 mengalami penurunan sebesar 39,39%, yaitu dari 42.737 orang pada Desember 2024 menjadi 25.902 orang pada Januari 2025. Sementara itu, untuk jumlah penumpang datang pada Januari 2025 juga mengalami penurunan sebesar 4,86% yang sebanyak 32.218 orang bila dibandingkan dengan Desember 2024 dengan sejumlah 33.864 orang. Volume barang yang dimuat pada Januari 2025 tercatat sebesar 1.826 ton atau mengalami penurunan sebesar 2,30% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 1.869 ton. Kemudian untuk volume barang yang dibongkar pada Januari 2025 sebesar 625 ton atau mengalami kenaikan sebesar 15,77% dari bulan Desember 2024 yang sebanyak 540 ton. Secara kumulatif, jumlah penumpang berangkat angkutan udara pada Januari 2025 sebanyak 25.902 orang atau mengalami kenaikan sebesar 9,01% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 yang sebanyak 23.761 orang. Kemudian untuk jumlah penumpang yang datang pada Januari 2025 juga mengalami kenaikan sebesar 25,83% dari 25.605 orang pada Januari 2024 menjadi 32.218 orang pada Januari 2025. Kemudian untuk barang yang dimuat secara kumulatif pada Januari 2025 tercatat sebanyak 1.826 ton atau mengalami penurunan sebesar 6,39% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 yang sebanyak 1.951 ton. Kemudian untuk jumlah barang yang dibongkar pada Januari 2025 mengalami kenaikan sebesar 103,51% dari 307 ton pada Januari 2024 menjadi 625 ton pada Januari 2025. Sekian berita resmi statistik hari ini. Terima kasih.